Guys, jadi selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau membawakan satu topik yang istilahnya menarik sih. Bahkan ini jadi perbincangan di kalangan-kalangan kita, tapi mungkin tidak semua dari kalian tahu. Dan ya sampai bapak-bapak dan emak ibu-ibu juga membicarakan ini di tongkrongan ya. Bapak-bapak di tongkrongan dan ibu-ibu di penjual sayur ya, ngobrolin semua. Jadi mungkin tren ini tidak seperti yang kalian bayangkan ya, bukan tren Walid, bukan setu, bukan kayak gitu. Jadi topik hari ini adalah emas. Jadi mungkin sebelum gua mulai, mungkin ada di sini yang punya bapak atau ibunya, orang tuanya punya atau keluarganya pegang emas. Oke, atau mungkin ada yang udah punya emas secara pribadi, udah punya emas pribadi. Ya, jadi itu orang yang punya emas pribadi itu gue doain jadi orang yang sukses ya guys, karena ya mereka karena orang-orang seperti itu ambil resiko jadi emas ya. Jadi topik hari ini adalah harga dari emas itu sendiri ya guys, dimana ya sempat tembus 2,1 juta emas santam, dan per hari ini stabil di 1.800.000-an, dan itu sangat gila banget sih. Tapi mungkin siapa di antara kalian yang penasaran ya kenapa harga emas bisa setinggi ini? Coba angkat tangan. Dan sama, gua juga penasaran ya. Jadi langsung saja guys, setelah gua teliti ternyata berdasarkan ilmu makroekonomi yang selama ini gua pelajari, gua mendapatkan insight bahwa ternyata emas itu naik karena ketidakpastian ekonomi. Tapi apa sih ketidakpastian ekonomi itu? Jadi di sini ada dua guys. Yang pertama itu perang dagang ya, perang tarif. Terus yang kedua adalah perang senjata. Dan ya pasti di mana-mana ketika terjadi perang, semua pihak akan rugi. Jadi gue bakal bahas sedikit ya guys. Jadi seperti yang kita tahu bahwa emas itu aset untuk menyimpan nilai, aset pelindung nilai. Dimana ya kalau mata uang melemah, ya pasti emas akan naik. Dan bisa dibilang kenaikan dari emas itu sendiri sudah lumayan luar biasa ya guys. Jadi biasanya itu emas kalau naik itu bukan karena krisis, tapi ya biasanya emas naik itu karena terjadi krisis. Tapi kalian tenang saja, karena kali ini tidak akan terjadi krisis, dan gue sudah memprediksi. Saya sudah menganalisa dan gue sudah menganalisa, dan tidak ada hanya ada 30% potensi buat terjadinya resesi alias chaos ekonomi. Jadi mungkin gue bakal sedikit jelaskan tentang dua faktor ini ya guys. Jadi seperti yang kita tahu dari dua faktor ini, perang dagang, perang senjata, ini semua jodohnya perang, dan sudah pasti di mana ada perang, di situ akan terjadi kerugian. Tidak ada pihak yang menang dalam perang, keduanya akan rugi ya, dan pihak-pihak yang terlibat akan merasakan juga dampaknya guys. Dan ini perangnya seluruh dunia, jadi ya maklum aja sih, sampai Indonesia pun kena ya. Pada Indonesia di sini nggak ngapa-ngapain ya, kok bisa kena dampak perang. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama guys ya. Jadi itu perang tarif ya, dimana perang tarif itu dituju kalau Amerika ya. Jadi harga-harga barang yang mau diimpor ke Amerika itu harganya bakal naik ya. Jadi akan membuat penjualan perusahaan menurun, dan caranya biar mau supaya bebas dari tarif adalah mereka bangun pabrik di Amerika. Tapi di sini masalahnya adalah China, di mana China lumayan keras juga melawan ya, jadinya perangnya tidak berkesudahan. Tapi kita berharap aja ya negosiasi yang kali ini mendapat titik terang, dan begitupun juga perang senjata ya, masih belum ada juga titik terangnya aja. Gua harap juga kedepannya nanti bakal ada titik terangnya juga ya. Jadi mungkin dari dua hal tersebut, apa sih yang ingin gue katakan sebenarnya? Simpel, investasi guys. Jadi ya emas itu kalian sudah tahu ya, itu sebagai aset pelindung nilai. Nah sebenarnya selain emas masih banyak kok aset-aset lainnya yang bisa kalian beli untuk mengembangkan atau melindungi nilai aset kalian guys. Tapi soal resiko tetap sih emas yang paling worth it banget, karena resikonya lumayan rendah karena sudah dipercaya dari dulu. Tapi dari semua itu ya gue cuma mau bilang
bahwa buat kalian belum pernah berinvestasi, mulailah berinvestasi dari sekarang. Karena lebih baik kalian terlambat berinvestasi daripada kalian tidak pernah berinvestasi sama sekali, ya. Jadi pilihan ada di tangan kalian ya. Jadi terima kasih semuanya. Thank you dan see you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih.